sesuai dengan pemahaman Pak Tony yang sudah selama ini ngaji kan? Orang-orang yang mengikuti dan taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Gitu, Pak. Ada lagi? Belum. Udah, baik. Yang lain Bapak Ibu? Waalaikumsalam Pak Ustadz. Orang yang percaya akan adanya Allah, malaikat, kitab, dan rasul, mungkin itu. Oh gitu? Mohon. Ya. Silakan, boleh yang lain. Cuma 2 orang ini, banyak orang, di 22 orang, cuma 2 orang ini. Pak Ustadz. Salam. Iya, BK. Ini mungkin yang ditujukan untuk orang yang benar-benar beriman. Apakah dia benar-benar di dalam hatinya itu beriman yang sesungguhnya atau yang bagaimana gitu Pak Ustadz. Maka kita seperti menyadari gitu Pak Ustadz bahwa kita ini benar enggak orang-orang yang benar beriman ya Allah gitu. Masya Allah. Iya. Siapa tuh? Jadi untuk siapa nih ayat ini? Iya bisa. Ya, ini ditujukan sebenarnya untuk kita, diri saya misalnya saya sendiri Pak Ustadz. Apakah saya ini benar-benar gitu? Kalau saat ayat ini seperti ini kan kita Pak Ustadz. Ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu menambahin? Bagus tadi. Iya. Ada lagi yang mau nambahin Bapak Ibu atau cukup? Ya 23 orang cuma 3 orang nih yang berani mengutarakan ya. Ada Bu, ini padahal saya lihatin ini rata-rata pendidikannya sarjana semua nih rata-rata saya lihat. Mungkin ya Bu Putri gimana? Mereka yang bila disebut namanya yang kayak seandainya ya ayyuhalladzina gitu kan Ustaz, kadang kalau kita baca Quran bisa bergetar hatinya, mungkin itu ya mungkin salah satunya kali ya, seperti kayak Bu Eka bilang gitu. Ya. Ada lagi Bu? Cukup ya nih? Iya Bu Ambar, Bu Lea, Bu Dewi, Bu Andini, apalagi Bu Eka, Bu. Pertanyaannya apa Pak Ustadz? Bisa diulang? Tadi soalnya suara berisik itu. Ini kalimat ya ayyuhalladzina amanu maksudnya apa sih Bu? Kan udah sering saya ulang nih. Kayak orang-orang yang beriman ya, seruan untuk orang-orang yang beriman. Iya, pemahaman Ibu apa tuh selama ikut ngaji ini? Bagaimana Pak Ustadz? Iya, pemahaman Ibu tentang wahai orang-orang yang telah beriman itu apa? Orang-orang yang hidupnya mengabdikan menghamba kepada Allah. Ya, sama dengan yang lain ya. Baik, sekarang saya ambil alih ya. Wahai orang-orang yang telah beriman. Satu, ini banyak sekali penafsirannya, banyak. Sangat banyak. Yang pertama, Allah ini adalah uslub nida, ya. Uslub ini gaya bahasa memanggil. Ya. Allah memanggil wahai orang-orang yang telah beriman. Berarti ini panggilan. Allah memanggil siapa? Siapa yang merasa, Bu? Secara nggak langsung Allah memanggil saya. Memanggil Ibu nih. Memanggil tadi kata Bu Eka, saya ini untuk saya nih. Ya, kalau saya tanyakan untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang beriman, bukan untuk saya. Ya, kita merasa nggak orang-orang beriman? Jangan-jangan ini ayat itu bukan untuk kita, makanya kita biasa-biasa aja. Wahai orang-orang yang telah beriman, iya kamu merasa nggak? Jangan orang lain dulu, merasa nggak kita nih? Yang manggil Allah, yang manggil adalah Allah, dan Allah memanggil dengan yang sesuatu yang paling berharga dalam diri kita. Bersiapa di sini yang udah S2? Ada di sini udah S2? Kayak dokter gitu kan, kayak doktor gitu kan. Pada saat dipanggil dengan sebutan gelarnya, wahai Pak Dokter, ada Pak Profesor. Senang nggak kira-kira? Senangnya luar biasa. Kenapa? Dia merasakan gelarnya ada dihargai oleh orang lain. Kenapa? Gelar dokter, gelar profesor begitu lama dia raih, begitu banyak pengorbanannya, dipanggil, disebut. Panggil nampil gelar ya Pak Dokter, Pak Profesor gitu kan. Yang memanggil orang biasa atau paling banter sekoleganya gitu kan. Nah, sedangkan gelar doktor profesor gak ada apa-apanya dibanding gelar iman yang ada dalam diri kita. Dan Allah memanggil itu semua. Wahai orang-orang yang ada iman dalam hati. Iya kamu, aku yang manggil. Kata.
Yang manggil adalah Allah pemilik jagat raya ini gitu kan. Terpanggil nggak? Datang seruan, datangi panggilan Allah. Dan bukan sekedar mengakui, iya ya Allah itu panggilan untuk saya, tapi buktikan. Karena biasanya setelah panggilan itu ada perintah atau larangan yang Allah ingin Allah kita orang yang merasa terpanggil tadi mengerjakannya. Kalau ada perintah puasa, kerjakan dengan senang hati. Kenapa? Yang memerintah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada larangan, ya ditinggalkan sebisa mungkin karena yang melarang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan sekadar merasa dipanggil tapi tidak ada pembuktian. Al-iman adalah al-iqrar ma'a al-ida'an. Ya pengakuan, sumpah diikuti, disertai dengan apa? Dengan kepatuhan. Tunduk patuh samina wa ta'na. Ya Allah saya buktikan apa perintahnya ya Allah. Yang bukan beriman, minggir dulu. Yang merasa beriman saja, datang penuhi panggilan Allah, apa perintahnya, apa larangannya. Nah, di sini ada perintah, wahai orang-orang yang telah beriman, iya kamu. Wahai jamaah KHO, kata Allah begitu, iya kamu. Apa? La tattakhidu, jangan kamu jadikan, jangan kamu mengambil bitonah. Apa bitonah nanti saya jelaskan secara tafsir ya. Artinya ada larangan di sini, lam nahi, larangan. Jangan kamu jadikan, jangan kamu ambil. Nah, maka kalau dilarang, yang melarang Allah untuk orang-orang beriman, maka larangan ini larangan haram. Kalau ada diperintah untuk orang-orang beriman, maka perintahnya perintah wajib. Wahai orang-orang yang telah beriman, aku larang kamu. Kamu taat, berarti kamu patuh kepada Allah, rahmat akan aku berikan kepada kamu. Taat sama dengan rahmat, namun bila kamu kata Allah, bila kamu ingkar, bukan rahmat tapi laknat. Gak ada pilihan. Selain kita samina wa ta'na. Wahai orang-orang yang telah beriman, jangan kamu jadikan. Apa? Nanti kita bahas ya. Jangan kamu jadikan larangan. Taat sama dengan rahmat, ingkar sama dengan laknat. Silakan pilih. Kalau orang beriman, kalau merasa orang beriman pasti dipanggil. Tapi kalau sudah diperintah, bukannya dikerjakan malah ditinggalkan, suruh dilarang malah dikerjakan, itu namanya orang-orang yang tidak beriman. Ngakunya saja beriman, tapi nyatanya tidak beriman. Orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Yang pertama ada pada saat dipanggil ada getaran dalam hatinya. Al-Anfal 1 kan, bergetar hatinya, bertambah keimanannya. Nah, apa yang dilarang? Jangan kamu jadikan bitona. Apa itu bitona? Bitona itu dari kata batin. Ya. Batin itu bisa berarti perut. Ya, perut itu kan bagian dalam ya, bagian dalam yang harus kita tutupi gitu kan, perut. Bisa berarti juga bagian dalam. Jadi kalau bisa telapak nih dari bagian luar namanya zohir. Ya, zoharo. Bagian dalam namanya batin, bitonah. Apa jamaknya bitonan, bitonak. Mufrodatnya batoin. Mufrodatnya tunggalnya batoin. Nah, kalau misalnya disematkan kepada pakaian juga kan ya ada sebelah luar, ada sebelah dalam ya. Ada sebelah luar, ada sebelah dalam. Yang sebelah dalam namanya bitonah. Bitonah saub, ya kain sebelah dalam. Ya kalau sebelah luar nama zoharo saub. Ya pakaian sebelah luar. Nah, maksudnya apa sih Bapak Ibu sekalian? Pakaian dalam dengan yang sebelah dalam ini dengan sebelah luar mana yang paling dekat dengan kulit? Sebelah dalam atau sebelah luar Bapak Ibu? Dalam. Sebelah dalam. Maksudnya apa? Jangan kamu jadikan yang paling dekat, yang paling dekat dengan kulit, yang paling dalam, yang paling nempel dengan kita, dengan diri kita adalah pakaian sebelah dalam. Maksudnya Pak, jangan kamu jadikan orang-orang yang dekat dengan kamu sampai begitu dekatnya sehingga seperti Bapak pakaian bagian dalam nempel dengan kulit kita, jangan kamu jadikan mau teman kayak mau sahabat kayak mau apa ya sohib apa yang begitu dekat dengan kita, jangan kamu jadikan mereka itu sebagai, kalau di sini diartikan kan di teman dekat gitu kan. Tapi saya mau lebih dalam lagi, apa saja yang membuat kamu lebih bisa percaya sama dia, mau curhat, mau diskusi, mau menumpahkan apa yang ada dalam hati pikiran kita kepada orang tersebut, maka jangan salah orang kata Quran, kata Allah. Apa maksudnya di sini?
Ya jangan kamu jadikan bitonah min dunikum selain daripada kamu. Artinya kum di sini adalah orang-orang beriman, min duni selain daripada orang-orang beriman. Jangan kamu jadikan orang selain orang-orang yang beriman, bisa jadi orang kafir, ya kafir tadi bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa Majusi, orang kafir musyrik dan lain sebagainya, atau orang-orang munafik. Jangan kamu jadikan mereka itu yang bukan dari kelompok kamu, bukan dari orang-orang beriman, sebagai orang yang paling tahu diri kamu sendiri. Ya, kamu lebih percaya mereka untuk curhat kepada mereka, mengeluarkan isi hati kamu kepada mereka. Ya, tapi mereka itu orang-orang yang di luar kamu, orang yang jadi beriman. Jangan, kata Allah. Ya, bisa kita artikan, kita maknai. Jangan kamu jadikan orang-orang yang bukan beriman, orang-orang kafir, orang-orang munafik sebagai orang yang paling dekat dengan kita. Jangan kamu jadikan. Mulai paham Bapak Ibu? Paham ya kira-kira ya? Jangan kamu jadikan orang yang paling dekat-dekat dengan kita sebagai orang-orang kepercayaan kita. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Dalam surat Al-Mumtahanah, ya, Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat 1. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang telah beriman, ya ayyuhalladzina amanu, jangan kamu jadikan musuh-musuhku, kata Allah, sebagai teman dekat kamu, teman setia kamu, pemimpin kamu, aulia. Kata Allah, jangan kamu jadikan musuh-musuhku, kata Allah, sebagai teman kamu. Nah, musuh-musuh Allah siapa? Ya orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya, mereka musuh-musuh Allah. Allah menganggapnya musuh. Kita jangan jadikan teman, anggapnya sebagai musuh, perlakukan dia sebagai musuh. Jangan malah bermesra-mesraan dengan mereka. Sedangkan sama orang-orang yang beriman sama kita keras sekali, terbalik. Ini terbalik. Ya, kata Allah suruh jangan dekat-dekat dengan mereka, jangan berteman baik dengan mereka, sekedar kenal bolehlah. Ya, kalau akrab jangan. Apalagi harus menumpahkan semua kepada kita, kepada mereka yang bukan beriman. Maksudnya adalah jangan bergaul akrab dengan mereka yang tidak beriman. Ya, jangan mempercayai mereka, jangan terlalu akrab, jangan terlalu dekat, jangan tidak ada jarak dengan mereka. Bahaya buat kamu, bahaya buat kita, apalagi menyerahkan urusan orang-orang muslim kepadanya, menjadikan mereka sebagai pemimpin kita. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Dalam surat apa? Surat Al-Maidah ayat 51 dulu pernah heboh ya, sehingga pelakunya di penjara tuh ya, di Ahok gitu kan. Jangan jadikan orang-orang yang orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai pemimpin. Ya, banyak sekali ayat. Ini Allah wanti-wanti. Allah wanti-wanti. Artinya apa? Allah wanti-wanti agar kita tidak salah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang kita harus beberkan rahasia kita. Hati-hati. Baik. Kenapa? Kata Allah, bukan tanpa sebab. La ya'lunakum khabala. Mereka selalu tidak pernah berhenti, kata Allah. Khobala membuat kamu tuh khobala, membuat kamu tuh tersiksa, membuat kamu tuh selalu dibuat kerusakan kepada kamu, tidak pernah berhenti. Ya, artinya kalau ada orang yang kita kenal selalu menciderai kita, bikin kita masalah, setiap ada orang tersebut kita jadi masalah, setiap ada orang tersebut nama kita rusak, ya tercoreng, ya. Harusnya kan berpikir, ini nggak layak dijadikan teman setia, apalagi sebagai pemimpin, sebagai pasangan. Naudzubillah min dzalik, nggak mau, jangan sampai. Makanya di ujung ayat itu ditutup, in kuntum taqilun, jika kamu berpunya akal. Jika kamu berakal, nggak mungkin menjadikan mereka sebagai teman yang sangat dekat, sebagai akrab, sebagai sahabat kental, ya, sebagai kepompong gitu kan, seperti kepompong. Jangan jadikan mereka sebagai teman-teman dekat kamu, karena mereka tidak pernah berhenti ya melakukan khobala kepada kamu, membuat kerusakan, penderitaan, selalu tidak pernah berhenti. Wadu, kata-kata mawaddah, sangat senang, hobi mereka, kesukaan mereka, kata Allah,
sangat senang mereka apabila apa? Ma'anitum. Apa saja yang membuat kamu tuh menderita, mereka suka. Apa saja mereka lakukan, apa saja mereka pikirkan, apa saja mereka senang. Kalau melihat kamu, wahai orang-orang beriman, itu menderita, mereka sangat suka sekali. Kalau kamu punya akal, kata Allah di ujung ayat, gak mungkin menjadikan orang-orang yang senang kalau kamu susah, kamu jadikan sebagai teman setia. Apalagi sebagai pemimpin, sebagai pasangan. Ya, jangan sampai. Kalau kamu punya akal, kata Allah. Allah tambah lagi. Ya, kot badat, sungguh telah nampak, telah jelas, kata Allah, al-baghdau, kemarahan-kemarahan, kebencian-kebencian, ya, godop, kebencian-kebencian, kemarahan-kemarahan telah nampak min afwahim, dari mulut-mulut mereka, dari lidah-lidah mereka, telah nampak jelas omongannya selalu fitnah, selalu merusak, selalu bikin aniaya, selalu bikin fitnah gitu. Gak suka dia. Omongannya kotor, omongannya penuh pekebencian dan lain sebagainya. Ya. Masa orang seperti kamu jadikan teman? Ya, kamu jadikan teman. Nah, ada ulama penafsiran yang berbeda dengan para penafsiran saya tadi yang saya sebut tadi. Ini adalah orang tidak untuk semua orang, dia bilang. Menurutnya orang-orang kafir nggak semuanya buruk, nggak semuanya baik, nggak semuanya buruk, ada juga yang baik, ada juga yang baik. Artinya karena ini ada ilat, ada sebab, maka yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang kafir yang mempunyai kriteria, sifat, ciri-ciri seperti tadi itu, yang suka berbuat kerusakan, yang suka membuat fitnah, yang senang kalau kamu tuh susah, gitu kan? Yang senang kalau kamu tuh menderita, terus ucapannya kotor, kasar, penuh kebencian. Nah, kalau itu yang seperti itu kata-kata ulama tersebut, maka itu yang layak dijauhi, tidak pantas dijadikan teman. Ya, tapi kata Allah beda. Ini adalah ciri-ciri. Dalam surat Al-Baqarah 120 telah dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wan nafsi wan nafsi walantar antal yahud wan nasara illa millatau. Dan tidak akan pernah ridho pada ada huruf lan, ya, ada kata lan di situ. Tidak akan pernah. Walantardo, tidak akan pernah ridho, artinya tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah rela mereka. Siapa? Angkal Yahud wan nasara. Orang Yahudi dan Nasrani, ya, Allah nggak jelaskan apa ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Allah langsung stempel orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho sama kamu sampai kamu mengikuti milah-milah mereka. Dan saya akan berseberangan dengan ulama tersebut yang tadi bilang enggak, ini ada ilatnya, ada penyebabnya. Saya enggak. Jadi mereka nggak paham bahwa yang dimaksud Allah adalah menjadikan teman-teman dekat, teman setia, apalagi pemimpin. Kalau sekedar kenal sih nggak masalah. Kalau sekedar kenal nggak masalah. Dia tidak teliti terhadap ayat-ayat yang dibaca. Tapi kalau menjadikan teman setia nanti dulu. Logika begini bos sekalian. Saya mau kita lebih senang atau tidak dengan orang yang sepemahaman atau tidak, kira-kira bos sekalian. Jangan jauh-jauh lah. Ada yang gemar sepak bola di sini, ada nggak? Ada, Bu, Bapak Ibu? Ada yang gemar sepak bola? Ada nggak yang tidak gemar dengan sepak bola, bahkan nggak suka sama sepak bola? Ada nggak? Ada juga. Betul kan? Artinya apa? Bagi orang yang penggemar sepak bola berpikir pasti orang yang nggak suka, ya orang yang nggak suka bola nggak normal tuh. Ya gimana sih orang? Sepak bola kan olahraga yang merakyat, masa nggak suka? Betul ya. Sebaliknya bagi orang-orang yang nggak suka bola, ngapain sih bola satu ditendang-tendang didapat gitu ya? Lagi dikejar-kejar direbutin orang 22 orang. Ya kenapa sih nggak bikin bola 20 satu gitu kan? Ya. Dan kalau kita keluar negeri, keluar daerah, keluar negeri gitu kan, pasti kita akan mencari orang-orang yang minimal ada sama dengan kita kan, betul nggak? Walaupun beda suku gitu kan, orang Indonesia nih, betul kan? Ada teman nih,
Bahkan nganggap tuh ya saudara saya nih, padahal dia mungkin suku Batak kayak suku Sunda gitu kan. Kan berseberangan, satu halus satu kasar gitu kan. Betul ya? Tapi kalau lebih detail lagi, sama Sunda lebih enak, sama Batak lebih enak lagi gitu kan, nyambung. Ya artinya kesukuan saja, kehobian saja. Kalaupun berbeda, kita nggak suka. Enaknya kalau sama-sama satu hobi, satu suku, satu negara, ya kan gitu kan. Apalagi di lintas negara, agama, kepercayaan. Ya artinya apa? Kita menganggap Islam yang paling benar, yang lain itu salah. Begitupun mereka. Mereka tidak sungkan menganggap kita nih domba-domba tersesat. Betul nggak? Kita dianggap domba. Bahkan kita juga tidak sungkan menganggap mereka orang-orang kafir. Tapi nggak suka dibilang orang kafir mereka ya. Artinya jangan jadikan mereka teman-teman setia, karena mereka nggak akan pernah suka sama kita. Ya, dia akan pernah suka sama kita. Dalam 24 jam sehari dia akan berencana, berpikir akan mendakwai kita, akan menarik keluar dari agama kita. Karena itu sudah misi mereka. Seperti kita punya misi mencoba untuk mendakwai mereka, betul nggak? Mengajak mereka coba memeluk Islam. Ya saling tarik menarik. Jelas ya. Maka jangan salah pilih untuk menjadikan teman setia selain dari orang-orang yang beriman. Kenapa? Kamu pasti akan kecewa. Kamu pasti akan kecewa. Kenapa? Telah nampak dalam kebencian dari mulut-mulut mereka, lidah-lidah mereka telah nampak, mereka benci banget dengan kita, nggak suka dengan kita, gitu kan? Apalagi wa ma tuhfu, dan apa saja yang disembunyikan, ya disembunyikan sudurum di dalam dada mereka, artinya yang nggak terlontar di mulutnya, dalam lidahnya nggak terlontar, disimpan, kata Allah Subhanahu wa taala, akbar, lebih besar lagi. Lebih besar dia apa? Kebenciannya. Ya, kebencian mereka yang keluar dari mulut-mulut mereka tidak seberapa besar dibandingkan kebencian yang ada dalam hati mereka, dalam dada mereka. Dalam dada mereka. Ini kisahnya banyak loh sekalian. Dulu ada orang-orang munafik, dia datang ke Rasulullah, ya Rasul kami telah beriman, saya telah beriman. Abdullah bin Salul. Ya, pada saat dia pulang, ya tidak bersama Rasulullah, tidak bersama orang beriman, ngelihat kebun sawah orang-orang beriman subur dibakarnya habis. Ya dibakar habis, urusan belakangan, tinggal cari alibi. Ada peternakannya diracun, dibikin mati semuanya, tinggal bikin alibi. Oh, saya nggak berbuat itu. Kedengkiannya sangat luar biasa. Ya, kedengkian sangat luar biasa. Tidak akan pernah suka. Jadi itu yang ada dalam dada mereka. Bahkan pada saat kita perang Uhud ya, 200 orang berbalik badan meninggalkan jihad. Akhirnya apa? Kurang personil kan orang-orang beriman. Berpaling ke belakang, 200 orang dipengaruhi oleh orang-orang munafik tersebut. Ini luar biasa kebenciannya. Ya. Qad bayyana. Kalau bayan jelas, tapi ini ada ditabelin, ditasjid gitu kan, lebih jelas lagi, kurang bagaimana lagi penjelasannya kata Allah. Sungguh pakai taukid, ada penekanan. Sungguh telah betul-betul jelas aku jelaskan kepada kata Allah. Mana tadi? Lakum untuk kamu al-ayat, tanda-tandanya. Tanda-tanda mereka. Oh, ternyata ini orang munafik. Oh, ternyata ini orang-orang kafir. Jelas. Tapi kalau kamu mau jadikan teman setia, jadikan teman akrab, teman kamu bercurhat, berkeluh kesah, menumpahkan semua isi hati kamu kepada mereka, padahal telah jelas nampak kebencian mereka Allah beberkan. Ya, in kuntum taqilun, jika kamu berakal, kamu gak akan lakukan seperti itu. Kalau masih begitu, maka kamu memang tidak punya akal, kata Allah. Lebih parah lagi, kamu tidak beriman, imanmu bohong. Kenapa? Kamu sama dengan mereka. Kata Allah apa? Kan aku panggil orang yang beriman. Ya, wahai orang-orang yang beriman, saya ya Allah datang. Nih, jangan begini ya. Jauh ini ya. Siap ya Allah. Ternyata malah tidak menghindarinya.
malah berteman setia dengan mereka, berarti iman kamu bohong. Kenapa tadi ngaku beriman kata? Ya, kamu orang munafik sama dengan mereka. Ya, makanya kalau ada panggilan kata-kata orang-orang yang beriman, ya panggil dalam dari hati. Sadari, ini kita bukan. Kalau bukan, ya ngaca diri lu ya, banyak-banyak isi jangan bukan kita. Kenapa? Emang bukan kita. Ya, tapi kalau kita ini panggil, benar-benar kita ini panggil, maka jalani perintah Allah, larangan Allah sebaik-baiknya. Yang diperintah kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Itu namanya pembuktian bahwa benar-benar kita yang dipanggil. 118 selesai. 119. Ha antum